Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya boleh banget nih. Mumpung ada Teresa nih jauh-jauh dari Bandung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Halo Teresa, halo, masih ingat? Aku yang penelusuran kemarin, Navia. Oh, baik. Iya, izin tanya Teteh. Iya, iya. Kesini Peter CS ikut nggak? Dan gimana dia kabur gak ngelihat suasana yang di sini? Aku penasaran aja. Oke, Makasih. mereka ikut hari ini dan mereka udah berlarian ke sana ke sini. Jadi biasanya ketika saya datang ke sebuah tempat, mereka akan duluan lari-lari kayak apa ya, cek ombak gitu loh. Nanti mereka juga akan melaporkan kepada saya ada ini di tempat ini, mungkin di lantai berapa, di mana mereka akan bilang. Biasanya kayak gitu. Dan sekarang mereka lagi beredar. Nanti kita tunggu ya reportnya mereka apa. Nah, menarik nih. Nanti di akhir kita tunggu nih. Ada lagi teman-teman pengunjung dari Festival Horor Indonesia. Nah, di situ Kampung Keramat Master Limbat. Master Limbat mungkin mau nanya. Master Halo Limbat. Teresa. Halo. Halo, aku Geros, TikToker horor kebetulan nih. Oke. Belum pernah ketemu sama Teresa jadi agak deg-degan. Ah, Aku kan di TikTok tuh kan suka bacain cerita-cerita horor juga ya. Nah, beberapa kali emang sering digangguin. Sebelumnya juga emang sempet digangguin. Dari SD tuh aku juga sempet ngeliat, cuman bayangan doang. Ada nggak sih saran buat Teresa nih yang udah selama hidupnya berinteraksi sama apa ya mereka? Ada nggak saran buat aku yang sebenarnya bukan anak indigo banget tapi emang beberapa kali sempat ngeliat supaya safe gitu, nggak yang digangguin gitu, supaya lancar terus gitu kontennya. Ada nggak saran buat dari Teh Risa? sarannya sih perkuat iman aja dan takwa. Karena kamu dengan membuat konten horor itu secara tidak langsung kamu bikin undangan nih buat mereka. Nih gue kasih undangan, lu ceritain sama gue, lu datengin gue bakal ceritain cerita lu gitu. Atau ketika kamu mulai bercerita tentang hantu, siapa yang kamu ceritain biasanya akan mendatangi kamu gitu. Jadi secara gak langsung kamu udah membuka diri untuk mereka gitu. Nah gimana caranya menutup diri? Ya dengan kamu beribadah. Karena biasanya walaupun mereka ngerasa saya diundang nih tumben sama orang, sama manusia gitu. Biasanya manusia menghindari saya. Sekarang manusia malah mengundang saya secara tidak langsung. Mereka datang ketika kita rajin beribadah, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, mereka nggak nyaman. Karena biasanya yang jahat-jahat itu kan yang memang tidak suka melihat kita beribadah gitu. Jadi mau gak mau mereka akan lepas dan pulang dengan sendirinya. Tapi ketika kamu rajin beribadah, terus kamu dideketin sama, kamu bilang ada sosok apa, percayalah kalau itu adalah sosok yang baik yang mungkin lagi menjaga kamu gitu. Jadi mending dijaga sama yang baik-baik daripada sama yang serem-serem. Gitu Betul, sih. betul. Oke, makasih ya Oke, Teh iya. sarannya. Semoga bermanfaat nih buat aku ke depannya. Sukses kontennya. Iya, makasih Teh. Geros, gue nambahin saran dari gue ya. Gimana caranya bagi AdSense-nya? Oh iya itu, Nah, itu terjadi iya. sama saya. Content Jadi creator. sebenarnya bukan pas mulai nge-YouTube ya. Dulu pas nulis buku Danur Mada Sunyaruri. Itu kan full buku menceritakan tentang Peter CS kan. Dimana pada saat itu alhamdulillah penjualan bukunya ramai banget gitu kan. Pokoknya saya mulai bisa nyicil mobil pada saat itu. Bisa jajan gak minta orang tua lagi gitu. Jadi Masya Allah. di awal-awal itu tuh 3 buku itu kayak gitu. Nah mereka mendatangi saya terus bilang, Risa sepertinya kamu sekarang sudah banyak uang. Wow. Itu kata mereka kan. Karena kan biasanya, wah apa-apa telepon orang tua gitu ya. Minta dikirimin duit bulanan gitu. Terus, tidak juga, saya tidak punya banyak uang. Kamu jangan bohong Risa. Apa yang akan kamu beri kepada kami? Itu sih pada saat itu. Dia minta uang? Enggak minta uang sih, cuman maksudnya minta dikasih apa? iya, terus waktu itu asal-asalan saya bilang,
ayo kita pergi ke Nederland. Oke. Jadi tahun 2014 setelah saya melahirkan 3 buku itu, akhirnya saya untuk pertama kalinya itu saya nggak tahu Eropa, saya nggak tahu Belanda kayak gimana, tapi saya memberanikan diri pergi ke sana sendirian. Terus kayak ngekos gitu selama 1 bulan, ya mereka kayak napak tilas aja bareng mereka, itu sih. Itu rewardnya untuk Peter CS pada saat itu. Tuh Geros, jadi bagi-bagi AdSense-nya ya. Oh iya Teh, berarti memang Peter itu memang orang Belanda ya? Iya, menurut pengakuan mereka sih mereka memang orang Belanda gitu. Yang beberapa di antara mereka tuh tidak pernah menginjakan kaki di negerinya sendiri gitu, di Belanda. Makanya itu salah satu alasan, ayo gue bawa kalian ke Belanda gitu. Dan saya pikir kan, jadi udah mellow tuh pada saat itu, udah ya udahlah ini mungkin waktunya saya mengembalikan mereka pulang gitu kan. Mungkin mereka akan ke Belanda dan tidak akan ikut saya lagi. Jadi udah, ya udahlah bukunya udah beres gitu kan. Kita tidak akan bertemu lagi. Begitu ke Belanda, begitu saya mau pulang, mereka ingin ikut saya pulang. Oh tadinya mau berpisah di situ Iya, ya? tadinya kan udah anterin aja ke negerinya, terus kita udah nggak usah, ya udah cukup gitu. Ternyata bukan itu cara mereka pulang tuh, bukan dengan seperti itu. Pulang tanda kutip ya. Jadi saya masih berpikir, oh pulangin aja ke Belanda gitu. Ternyata bukan itu caranya. Wah menarik banget nih. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Oh paling belakang tuh. Yang paling belakang sama yang tengah Itu tuh. orang bukan sih? Orang Teh. Iya. Halo Karisa, Kak Fajar. Halo. Halo. Tadi kan Karisa bilang katanya di sini banyak banget sosok-sosoknya ya. Kalau Karisa sama Kak Fajar sendiri penelusuran di dalam kira-kira berkenan gak ya? Terus nanti cerita ke kita, ada gak sih yang benerannya hantunya di dalam gitu. Yang Makasih. ngadi-ngadi lu. Satu lagi Kak, kapan nih collab sama RJ5? Wah. Ini habis ini kita mau ngobrol di belakang Asik. panggung. Iya. Oke ditunggu, makasih Karisa. Jadi collab nih kita. Ayo jadi Teh. Oke. Langsung. Oke, kalau disuruh menelusuri sendirian kan dianggapnya. Iyalah. Mediasi gue doang ya? Iya, Ya gue udah. paling ngarahin aja hantunya. Nggak usah nanti. lah. Jangan. Nggak usah. Tapi kalau sama Master Limbat nggak tahu ya saya. Oh iya. ada Nggak Master tahu tapi Limbat ngobrol ya. nggak Master Limbatnya nanti. Kan Oh saya iya. bingung kalau Nanti Master mediasi Limbat sendiri Master Limbat diam Bisikin aja. saya aja Master Limbat. Ya, nanti saya nanya. Ya, jadi tadi bukan Enggak sih kayaknya. Enggak ya berarti Enggak. saya. Kalau collab di luar ini oke lah. Oke, ayo langsung. Bandung ya? Ayo kemarin aku Bandung aku. Lagi dong. Lagi ya? Iya. Oke. Oke. Siap. Ada lagi teman-teman? Tadi paling belakang tuh. Belakang dulu ya. Iya itu, udah belakang semangat udah dia. dari tadi. Halo Teh Rista, Halo. ya terima kasih sudah hadir Oh iya. di Pasaraya Manggarai. Om Limbat terima kasih. Ya saya mau nanya, saya dari Pasaraya Blok M. Saya mau tanya, apa sebenarnya, saya suka nih film-film horor tentang hantu-hantu gitu saya suka. Film pun yang saya tonton semua horor, nggak pernah nonton film Titanic, nggak pernah. Oke. Gitu. Nah, yang saya mau tanya, apakah semua hantu setan itu jahat? Kan nggak juga. Nah, saya pengen tahu lebih jelasnya. Karena kan nggak semua hantu itu memberikan masukan atau bisikan-bisikan yang jahat, menghasut yang jahat. Seperti itu aja sih Teh. Oke. Terima kasih. Oke Mas, langsung jawab aja nih. Langsung jawab Teh. Oke. Gimana Teh? Saya percaya sesuatu yang baik itu tidak akan menjadi hantu Mas. Ya kan? Biasanya yang kita bilang hantu adalah sosok-sosok yang penasaran, yang kita lihat sembarangan di jalanan. Dan ketika ini buat saya pribadi ya, pas ada keluarga orang tua yang meninggal di keluarga saya tidak pernah berharap bertemu mereka lagi. Kalau kalau bertemu istilahnya mereka jadi hantu gitu. Iya. Dan saya nggak mau itu terjadi. Dan saya selalu menganggap kalau hantu itu adalah sosok-sosok yang nggak tenang, tidak menemukan jalan pulang,
yang ada sisi manusiawinya gitu. Mereka masih merasa mereka layak masih hidup di sini gitu bersama kita. Itu yang saya pikirkan. Beda dengan jin gitu. Jin itu ya istilahnya yang mendampingi kita, yang ya kita bisa bedain lah gitu. Dan memang benar hantu juga tidak semuanya jahat gitu. Saya datang ke sini bersama Peter CS. Mereka paling nggak suka disebut hantu walaupun sebenarnya mereka adalah definisi hantu yang sesungguhnya. Mungkin disebutnya apa teh? Ya mereka bilangnya sih hantu, ya temen aja kalau Temen buat ya? saya. Anak-anak gitu teman. Walaupun mereka baik terhadap saya, tapi mereka sebenarnya adalah sosok-sosok yang usil banget, sering banget ngusilin orang. Mereka banyak melakukan hal-hal buruk ketika dulu kami tinggal bersama di rumah. Contohnya ada tamu yang mereka nggak sukai, itu tiba-tiba mukanya Yansen muncul di cermin. Pada saat tamu itu lagi bercermin atau lewat kemana, mereka menampakkan diri. Jadi benar-benar usil dan ya nggak mengganggu manusia aja gitu. Jadi kan bisa bilang itu jahat kan. Usil Dan ya? sebenarnya dengan mengajak saya mati pun itu salah satu kejahatan mereka. Tapi ya sekarang bisa dianggap baik karena akhirnya terjadi komunikasi gitu. Ditanya kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Ya itulah gitu yang akhirnya membuat mereka seolah-olah baik gitu. Padahal sebenarnya semua hantu itu ya punya hal yang mereka pendam, mereka masih nggak rela, belum saatnya saya mati gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Ya memang di antara mereka ada yang akhirnya cerita datang baik-baik, tidak memunculkan penampakan yang serem gitu. Ada yang datangnya menyerupai manusia gitu. Itu sih yang bedain. Cuman ya gitu, pada dasarnya mereka adalah sosok-sosok yang tidak tahu arah jalan pulang kemana. Ya, jadi nggak semuanya berarti ya. Nggak semuanya sebenarnya, tapi memang ada yang saya matinya begini, kamu harus mati seperti saya, itu juga banyak. Wah, ada juga ya kayak Banyak. gitu ya. Keluarga saya dihantui sama sosok namanya Asih. Dia kehilangan anaknya pada saat meninggal dan dia selalu mengajak anak-anak kecil di rumah saya untuk ikut dia. Jadi dia menganggap semua anak kecil bayinya dia gitu. Kita bisa lihat dari mana nih sisi baiknya, sisi jahatnya. Sisi baiknya mungkin ya dia merasa saya kasihan gitu. Hidup Keibuan saya ya? menderita, saya ingin mengasuh anak-anak kalian yang kayaknya diacuhkan gitu. Memang pada saat itu dia ngasuh adik saya kebetulan yang memang jarang bareng orang tua saya. Jadi ada sisi baiknya dia ngurus adik saya. Adik saya bisa lihat dia merasa diasuh, merasa punya teman, gak lagi nangis, gak lagi tantrum. Tapi di sisi lain jahatnya dia pengen bawa adik saya bareng dia gitu. Wow, sosok Asi itu kayak gimana sih teh? Yang pasti lebih buruk dari Syarifah Danis ya. Karena kalau di bioskop kan diperankan Iya, oleh iya. Syarifah Danis. Ya tidak secantik Danis lah. Kita lihat Asih yang di film aja udah serem kan. Ini kayak 10 kali lipat lebih buruk. Wow. Tapi di mata adik saya yang pada saat itu diasuh sama Asih, dia menyerupai mama. Bisa, Ibu saya dengan versi yang baik. bisa berubah-berubah ya. Waktu itu mama tuh galak, tegas sama anak-anaknya. Asih ini menyerupai mama saya yang ramah, penyayang gitu, kayak gitulah. Keibuan gitu ya. Iya. Iya ya. Luar biasa. Ya, ada lagi yang mau nanya? Oh ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teh, saya Ruli dari Jatinegara, Kampung Melayu. Oke. Itu saya tiap Selasa sama Kamis malam selalu nonton channel Teteh. Mantap. Nah, waktu ke Bandung kan ke Jona Risa nih, ke Dago, Iya. tapi nggak ada Teteh. Alhamdulillah sekarang ketemu nih di Oh, iya, Jakarta. oke. Pertanyaan saya, kan Ari udah umur 3 atau 4 tahun ya Teh? 3 tahun. Nah itu udah kayak nandain Ari tuh bisa ngelihat yang sosok-sosok itu nggak sih? Sekian, Oke. terima kasih Teh. Iya. Saya tuh masih belum pasti ya dia bisa melihat mereka atau enggak. Cuman dia tahu Peter CS tanpa saya kasih tahu.
Taunya gimana teh? Jadi dia tahu kalau Yansen adalah hantu, Peter adalah hantu. Jadi dia udah tahu duluan. Terus misalkan saya ngelewatin, saya sering banget ngelewatin gang rumah kakek saya kan di dalam gang. Kita lewat gang itu, ada kalanya dia biasa aja, tapi kemarin tiba-tiba dia nangis, pengen digendong gitu. Dia belum bisa menceritakan kayak di sini ada apa, takut mah enggak, dia lebih diem cuma nangis. Dan reaksinya tuh digendong aja langsung gitu. Cuman feeling saya, oh ada ini gitu, kayak gitu. Jadi sayanya yang coba ngelihat, oh ini kenapa lu nangis? Oh gini gitu. Gitu. Tapi harapan Teteh buat anak itu gimana? Harapan saya sih dia hidup dengan normal ya. Oh gitu. Karena maksudnya yang kalian lihat sekarang adalah Risa yang sudah melewati proses Penerimaan gitu ya. Iya, udah belasan tahun gitu, Mas. Jadi kalau sekarang kan enak, udah banyak banget anak-anak indigo yang udah mulai speak up gitu. Kita bisa ngobrol satu sama lain kan. Dulu zaman saya ketika saya bilang saya lihat ini, dianggapnya tuh ODGJ gitu. Halusinasi lu. Udahlah jangan banyak ngayal, jangan caper gitu kalau di sekolah. Itu yang bikin kita gak berani untuk cerita lagi karena orang menganggapnya cerita-cerita yang saya lihat itu cuma cari perhatian mereka aja gitu. Ya itu sih. Jadi harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan si Ari udahlah normal aja seperti anak pada umumnya. Saya berharap yang dia lihat sekarang ya mungkin karena usia aja. Semakin bertambahnya usia kan biasanya anak-anak semakin udah gitu. Gak akan lihat mereka lagi gitu. Ya kita doakan lah ya Teh ya. Ada lagi yang mau nanya guys? Oh ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Risa. Kenalkan saya Mas Yus dari Mata Indigo dan kebetulan kita juga bareng di sini sama ada anak-anak dari Indigo School juga yang jadi asuhan saya. Memang yang namanya orang yang bisa ngelihat itu kan kadang-kadang itu gimana ya, susah gitu ya, terganggu, kemudian jalan hidupnya juga untuk jadi normal juga susah gitu. Kadang-kadang kalau dari beberapa yang saya lihat, kebetulan ini juga saya tuangkan di buku, saya terinspirasi sama Teh Risa juga. Saya nulis ada 3 buah buku, judulnya Dimensi Ketiga. Itu juga perjalanan yang sama, mirip dengan Teh Risa tentang makhluk-makhluk yang saya berkenalan. Saya agak beberapa kali itu ketemu sosok yang kok sepertinya dia tidak sadar kalau dia sudah meninggal. Iya. Gitu. Jadi kita ngelihat secara pandangan batin gitu, dia bentuknya udah serem gitu. Bentuknya udah awut-awutan, kalau mungkin kuntilanak, bajunya lusuh, kemudian juga ada berlumpur, darah dan lain sebagainya. Tapi dari sisi mereka melihat diri mereka itu masih cantik, masih oke, masih parasnya masih sangat-sangat layak kayak gitu. Kita mau ngasih tahu gimana gitu ya saya. Ini agak susah sendiri. Mau ngomong lu itu udah mati gitu, lu tuh udah nggak, itu malah justru mereka jadi marah, mereka jadi menimbulkan vibrasi energi yang tidak enak, bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan fenomena kayak barang terlempar sendiri, gerak sendiri dan lain sebagainya. Kita juga ngerasa jadi terganggu. Mungkin bisa nggak Teh sharing gitu pengalaman kalau menghadapi sosok-sosok yang seperti ini itu gimana ya Teh ya, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan mungkin perjalanan Teh Risa gitu untuk sosok-sosok yang khususnya mereka meninggal secara tidak wajar dan mereka kadang-kadang nggak nyadar kalau mereka udah mati gitu. Oke. Wah agak serius ya ini ya. Gimana Teh? Iya ini sore yang serius. Saya tuh mengatasi masalah tuh kebetulan sekarang ya nggak sekarang, maksudnya beberapa tahun kebelakang saya dibantu sama kakek saya, saudara-saudara saya. Jadi sebenarnya hal yang paling mungkin untuk menghadapi itu gak bisa kita sendirian, bersama-sama. Karena sebenarnya mereka bukan tidak sadar, tapi mereka gak mau aja, gak mau tahu gitu. Ya gak apa-apa, ini adalah sesuatu yang wajar yang terjadi dalam diri saya. Sebenarnya mereka tahu gitu, cuman mereka gak suka diungkit masa lalunya, diungkit bagaimana cara dia mati gitu. Dan buat kita sendirian menghadapi itu kalau gak terlalu kuat, kita akan kesulitan. Mereka akan terus menyalahkan kita gitu. Jadi hal yang paling benar dilakukan adalah berkumpul bersama orang-orang yang punya vibrasi yang sama. Hanya itu, karena ketika
kita kuat, kita berani. Biasanya kalau sendirian itu terus terang, saya sendiri juga masih merasa takut menghadapi mereka. Ketika ketakutan itu muncul, udah level kita langsung di bawah mereka gitu. Mereka bisa dengan semena-mena mempermainkan kita. Tapi ketika saya bareng kakek saya, bareng kakak saya, sepupu-sepupu saya kumpul, itu kita jadi bikin satu kekuatan baru gitu. Dimana satu orang pun, maksudnya satu hantu pun gak berani buat deketin kita. Kecuali yang benar-benar udah sepuh gitu kan, maksudnya yang baik-baiknya lah gitu. Yang kayak gitunya akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi ya dulu kebetulan saya nggak punya teman untuk sharing gitu, beberapa belas tahun yang lalu. Jadinya saya menghadapi sendirian dan itu benar-benar menyiksa. Karena ketika mereka sudah, saya masih hidup, saya bukan hantu, itu akan nempel terus, ngikutin terus. Sampai kita bilang, iya, kita sama gitu. Itu sudah cari teman aja yang paling benar. Enggak nih, saya curiga nih Teh. Ini nanya podcast kayaknya berkedok konsultasi kayaknya nih dari tadi nih. Perasaan saya kayak buka konsultasi sih emang ini sih. Makanya nih guys, kayaknya nanya podcast berkedok nih. Mungkin ada lagi 3 terakhir kali ya. Waduh. Oh itu, coba tuh, kacamata tuh. Tadi udah dari depan Pak, gantian dulu belakang ya. Ya. Selamat sore Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gana. Mau nanya ini Teh, kan konten mistis tuh banyak pro kontranya ya. Teh Risa sendiri nanggepin kontranya tuh gimana ya? Soalnya kan dibuktiin juga susah untuk mereka-mereka yang lumayan bisa dibilang bodoh amat atau skeptis lah dengan masalah goib. Tadi dulu emang saya konten mistis gitu? Perasaan saya konten keluarga deh. Nah, Berkedok. Ya udah. Mistis itu Oke, aja sih. iya. Ya pro kontra salah lu. Ya, sorry. Nanggepin kontranya sih Teh. Oke, Terima kasih. Nggak cuman di konten mistis aja, sebenarnya semua yang kita lakukan di dunia ini tanpa terkecuali pasti ada pro dan ada kontra gitu. Mau saya nyeritain tentang musik juga ada aja pro kontranya. Jadi buat saya itu dinamika kehidupan aja. Dimana kita tidak bisa membuat semua orang menerima kita. Kalau ada yang menghujat kita atau tidak menerima kehadiran kita, coba kita lihat yang menerimanya seperti apa. Saya daripada saya ngeliatin komen-komen negatif, saya akan melihat komentar yang positifnya aja. Karena itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang gitu. Kalau ternyata sekarang komentar positifnya udah hilang, berganti negatif semua, itu saatnya saya berhenti. Itu sih. wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman dari Festival Horor Indonesia, Kampung Keramat Master Limbat. Ada lagi guys, kalau bisa jangan konsultasi lagi ya. Yang mana nih, yang mana? Ya, dari panitia pilih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin menanyakan dari Wahana Hantu Indonesia ya. Tadi Teh Risa menjelaskan bahwa di sini memang sudah ada makhluk astral yang asli penghuni sini ya. Mungkin bisa dilihat dari mata batin Teh Risa yang ada di dalam Wahana Hantu Indonesia itu memang berupa yang nyatanya ada atau penghuni sini yang ada, apa aja jenisnya yang di dalam. Terima kasih. Oke. Oke, saya sebenarnya belum masuk ke wahananya ya Mas ya. Tapi saya akan tanya sama Peter CS. Oh ya, saya ngobrol dulu nih. Sementara Teresa nanya sama Peter CS. Udahlah masukin aja bentar ya. Oh boleh, silakan. Kita yang paling, nggak mungkin mereka pegang mic. Marian yang paling berani sih buat berbicara depan umum ya. Nanti Teresa keluarin sendiri. Iya. Oh ya. Halo. Namanya siapa? Cepat. Namanya siapa? Cepat. Cepat. Kamu tinggal di mana? Cepat.
Tinggal di mana? Apa kamu mau tanya? Kamu penghuni di mana? Saya N, cepat. En? Kamu tinggal di kamu menghuni di mana? Apa yang ingin kamu sampaikan nih, kan sekarang lagi rame nih orang-orang di sini, kamu terganggu nggak? Kamu mau tanya apa? Kamu mau tahu saya lihat apa di sini? Boleh? Mereka orang panggil banyak sekali hantu. Kayak gimana bentuknya? Sampai beberapa perempuan di sini bilang pada saya mereka takut. Kayak gimana tuh bentuknya? Ngamuk. Udah. Oke. Jadi Siapa tadi yang masuk teh? barusan tuh Marian. Dia adalah salah satu di antara Peter CS. Oke. Jadi sebenarnya bukan waktunya dia untuk berkenalan. Sekarang udah jam berapa? Jam 6. Pantes. Udah mau maghrib. Oke. Itu yang bikin dia cepet. Oke. Anak-anak itu nggak tahu kenapa pada saat azan berkumandang mereka ngumpet semuanya di mana. Oh gitu ya? Itu tidak hanya terjadi pada saat mediasi ya. Pada saat saya berteman pun menjelang azan-azan di masjid mereka selalu, kami pergi dulu ya ada urusan gitu. Waktu saya belum tahu kalau mereka hantu. Nah barusan lewat Marian yang masuk ke saya, jadi saya kayak tahu apa yang ada di pikiran dia gitu. Apa yang sudah dia lihat. Dia bilang orang-orang itu entah siapa, manusia gitu ya, mengundang banyak sekali sosok ke tempat ini. Bahkan sampai sosok yang ada di tempat ini merasa takut oleh yang mereka bawa ke sini. Oke. Jadi malah penghuni di sini yang takut ya? Iya, ada beberapa perempuan di sini saya kelihatannya ada kayak hantu kuntilanak gitu, tapi perutnya besar. Bukan kayak saya besarnya, tapi ada isinya kayaknya. Kayak bersembunyi gitu, jadinya takut. Marian lihat dari pandangannya dia banyak sesuatu yang powernya kuat gitu. Yang pasti besar-besar semua sih. Karena anak-anak ini mendeskripsikannya badan tinggi, besar, bulu banyak gitu, kayak gitu. Oke. Iya. Kami tidak berani masuk ke sana. Kurang lebih seperti itu, Mas. Sudah terjawab berarti guys Iya. ya? Tadi ya? Banyak dari luar yang dibawa ke sini sih. Untuk Bahkan mungkin untuk sampai- membuat wahananya jadi makin hidup sih. Sampai takut Iya. penghuni di sini. Oke. Udah mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Atau mungkin satu lagi terakhir. Satu lagi, nah ya terakhir deh. Ini nanti pada masuk ke wahana kan? Masuk dong. Oke. Nanti soalnya teman-teman saya dari Bandung juga mau masuk ke dalam. Geng Jurnalisa juga ada tuh mau pada masuk ke dalam. Nah, ayo masuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Zara Tabitayu dari Menteng Atas. Teresa, saya mau nanya, kan selama ini Teresa itu kan menelusuri beberapa tempat. Ada gak sih di suatu tempat itu ada suatu sosok yang kayak nggak mau ikut pulang gitu? Dan kalau misalkan ada, alasannya tuh apa? Entah tertarik atau gimana? Ya, sekian, terima kasih. Kalau mau ikut pulang mah itu udah pastilah di setiap kita datang ada pasti sosok yang pengen ikut pulang gitu karena merasa tidak nyaman ada di sana. Tapi ada satu hal yang saya ingat banget sampai gila kita semua kayak merinding berkaca-kaca gitu. Karena sosok yang kita temuin bilang gini,
Jadi waktu itu kita datang ke pemakaman, mungkin kalian nonton, ada pemakaman umum, kita datang ke sana. Sebenarnya kan mencari tahu tentang mitos-mitos yang ada di pemakaman itu gitu. Tiba-tiba ada yang masuk terus bilang, saya penonton Jurnarisa. Oh. Itu sih yang, Iya, wah iya. gila sih rasanya kalian kalau jadi kita kayak gimana gitu. Terus kayak apa ya, maaf saya nggak dengerin apa kata kalian gitu. Yang kita selalu bilang kalau bunuh diri itu nggak akan kemana-mana lu gitu. Dan ternyata dia membuktikannya sendiri gitu. Iya, iya. Ya tadi pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau mau nanya bisa DM aja atau komen aja videonya Teresa. Teh, ini saya dulu kan pernah penelusuran ya di RJL ya. Penelusuran kita ke Jogja. Nah, ketemu sama satu orang dosen dari Jawa Timur. Oke. Nah, dosen itu ternyata dalam beberapa case dia itu kayak bisa ngelihat di suatu tempat itu kayak masa lalunya gitu. Oke. Nah, saat itu dia lagi berkunjung ke tempat AIDS. Orang Oda. Saya boleh pinjam satu. Oh iya. Terus? Orang Oda. Orang dalam HIV AIDS. Nah, dari berangkat itu dia kayak ada yang pengen komunikasi gitu. Nah, dia pikir kan, oh mungkin karena ini bekas puskesmas kali, banyak yang meninggal gitu. Tapi begitu dia sampai di sana, ini kejadian siang. Ada satu ruangan dia lihat orang tuh lagi gantung diri. Di situ dia teriak, mahasiswanya bilang, kenapa bu, gitu kan. Enggak, di sini tuh dulu pernah ada yang bunuh diri ya, dibilang kayak gitu. Terus, wah saya nggak tahu gitu, panggil kepalanya aja. Nah kepalanya keluar, kenapa bu gitu. Pak di sini pernah ada yang bunuh diri ya? Ibu tahu dari mana? Dia bilang kayak gitu. Tadi saya melihat gambaran pak, jadi ada seorang laki-laki, itu gantung diri di ruangan ini, dia bilang. Disebutin lah tuh, temboknya, suasananya. Oh gitu bu, coba ibu ikut saya, dia bilang kayak gitu. Dibawalah ke satu tempat yang pas dibuka dosennya merinding. Ini pak yang saya lihat ruangannya, kata dia. Saya merinding pak, lah saya lebih merinding, ibu tahu dari mana, dia bilang kayak gitu. Karena ternyata dulu itu si pasiennya itu curhat ke bapaknya. Setiap malam ingin mengakhiri hidupnya, karena dia kan AIDS. Jadi dia ingin nikah, nggak ada yang mau nikah sama dia, udah tua gitu. Nah, kalau menurut Teteh, akhirnya kan saya juga ketemu sama dosen itu nggak langsung loh. Jadi dia kayak, saya lagi syuting, terus dia kayak apa namanya, foto dong mas gitu. Nah akhirnya saya punya horor juga loh. Oh emang ibu apa ininya, dosen? Loh dosen horor gimana nih gitu kan. Nah akhirnya saya wawancara tuh, pertemuan secara nggak langsung. Ada kaitannya nggak sih gitu teh? Jangan-jangan emang dia pengen nyampein pesan supaya akhirnya misalnya ujungnya jadi banyak orang yang nonton gitu, tahu ceritanya. Lu jangan kayak gue dah, ntar kena AIDS atau segala macem. Pasti sih, kalau maksudnya mereka akan menampakkan diri mereka itu bukan tanpa alasan. Karena setelah saya tahu banyak komunikasi sama mereka, mereka bilang menampakkan diri di depan orang itu suatu hal yang sulit, butuh effort, butuh kekuatan, apalagi untuk orang-orang yang nggak bisa lihat mereka gitu. Kalau misalkan mungkin kalau di depan saya ya, karena saya udah biasa lihat, saudara-saudara saya bisa lihat, jadinya nggak tanpa mereka mau juga udah kita lihat gitu. Tapi misalkan mau lihat di depan siapa, Pak Yer bisa lihat nggak? Saya bisa lihat Ini yang doang kan, ya kan? apa namanya, yang lagi pengen pinjam duit saya bisa lihat. Iya. Gimana? Kalau buat orang-orang yang menampakkan di depan orang-orang yang nggak indigo, itu butuh sesuatu yang besar gitu, keinginan, kekuatan, atau kalau marah gitu biasanya. Kalau marah mereka bisa tiba-tiba mengindahin barang, memperlihatkan diri. Jadi untuk berkomunikasi itu karena butuh effort segitu banyak, pasti mereka punya tujuan yang ingin disampaikan gitu. Dan biasanya yang paling umum minta didoakan. Oke. Itu. Ya pada akhirnya mereka selalu bilang, ya ternyata doa dari orang yang masih hidup tuh perlu gitu. Mungkin doa mereka ketika sudah mati tidak akan sampai lagi. Tapi orang-orang yang masih mengingat mereka,
mendoakan mereka secara tidak langsung itu akan sampai ke mereka dan membantu mereka di sana. Itu sih. Ya jadi bisa jadi itu ya sebuah pesan ya bahwa setelah saya tanya juga kenapa kok bisa kena AIDS karena dia ternyata dia bisa seks ke dua jenis gitu, bisa ke cowok bisa ke cewek juga gitu. Apa sih namanya bisex ya? Bisex gitu sih. Nah, makanya pas saya angkat itu merinding juga sih karena pertemuan saya itu nggak diduga gitu masih dosen itu gitu. Nah Teh mungkin ini kita sudah di pertanyaan terakhir. Kalau menurut Teteh ada pesan-pesan nggak sih atau tanggapannya lah tentang Festival Horor Indonesia ini? Sebenarnya seru banget sih karena ternyata banyak peminatnya ya. Dulu tuh saya tidak mengalami masa muda yang gak punya dukungan gitu dari mana-mana. Orang sangat antipati sama horor gitu. Horor identik dengan sesuatu yang berbau seksual, komedi gitu. Jadi beneran bercandaan gitu horor tuh. Nah sekarang kita ada di masa seperti ini gitu. Bahkan ada festivalnya, saya sih berharap orang-orang yang punya permasalahan seperti saya di masa lalu lebih speak up aja gitu, lebih cerita, lebih, ini bukan buat untuk cari perhatian orang-orang yang sebenarnya nggak bisa lihat, pura-pura bisa lihat gitu, tapi ini justru jadi satu wadah untuk teman-teman yang benar-benar merasa kesulitan menghadapi kemampuan. Iya, sekarang udah terbuka untuk kalian gitu, kalian bisa ceritain dan orang akan lebih mendengarkan gitu. Buktinya sampai dijadiin festival gitu. Jadi kita punya wadah untuk didengarkan sekarang. Saya sih seneng banget. Begitu berkembangnya horor menjadi sesuatu yang positif di Indonesia. Ya, setidaknya ada nilai-nilai positif yang kita berikan ya di balik horor itu. Nah Teh, terakhir harapannya nih untuk Festival Horor Indonesia ke depannya apa? Mudah-mudahan tidak hanya di Jakarta, tapi bisa keliling Indonesia, di kota-kota lain di Indonesia. Nah, tepuk tangan teman-teman.